Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayaki selaku instruktur dari LKP Sugeng Elektronik. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan satu bahan ajar yang mana kita hari ini akan mempelajari tentang cara membuat mockup. Mockup sendiri itu apa? Mockup sendiri itu bisa dikatakan seperti template atau kanvas atau tempat yang nanti bisa kalian taruh desain kalian. Jadi kalian bisa menaruh desain kalian, hasil karya kalian ke dalam mockup itu nanti biar tampilannya lebih rapi. Nah, barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, kalian pastinya harus memiliki yang namanya hasil karya dulu. Di sini nanti akan aku kasih contoh hasil karyanya adalah brosur. Terus yang kedua, kalian harus memiliki mockupnya. Nah, untuk mencari kanvas mockupnya sendiri, kalian bisa cari di Google seperti ini. Ini contoh kanvas mockup, ini ada banyak. Kalian bisa cari, terus kalian bisa download. Kalau sudah, kalian bisa kembali ke Photoshop. Nah, setelah itu, kalau kalian merasa bahan-bahan yang kalian butuhkan udah terkumpul semua, yaitu yang pertama tadi bahan desain kalian yaitu brosur, yang kedua kanvas atau mockup yang mana itu nanti akan jadi tempat untuk meletakkan brosur kalian. Selanjutnya yang kita lakukan adalah klik file, new. Setelah itu di sini kita akan buat ukurannya A4. A4 sendiri yaitu 21 kali 29,7 cm. Terus color mode-nya jangan lupa kita buat RGB, karena ini nanti kita akan buat upload di sosial media, bukan kita cetak, jadi RGB, jangan CMYK dan lain sebagainya. Kalau sudah create, nah nanti akan muncul kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian bisa buka Windows Explorer kalian, terus kalian cari kanvas atau mockup yang udah kalian download tadi. Kalau udah, kalian bisa paskan ukurannya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya yang perlu kalian siapkan, langkah selanjutnya adalah kalian buat area cetak dulu untuk meletakkan hasil karya kalian. Nah, untuk membuatnya sendiri nanti kan hasil karyanya akan dimasukkan ke sini. Nah, untuk memasukkannya sendiri, kita memasukkannya modelnya itu bukan memasukkan hasil karya langsung kayak gitu, karena nanti ketika kita akan memasukkannya itu malah jadi ribet. Jadi kita nggak masukkan gini terus kita atur ini, itu enggak. Tapi yang kita lakukan, nah kalau kayak gini ini kan enggak pas. Nah, yang kita lakukan adalah kita pergi ke bagian sini, bagian ini namanya rectangle tool. Kita pakai rectangle tool, terus kita bisa buat rectangle atau garisnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini bagian fill kita ubah jadi warna putih. Terus untuk mengepaskan atau menyesuaikan ukurannya, kita bisa menyesuaikannya dengan cara klik Ctrl sama T. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa klik Ctrl T atau klik di sini free transform. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran kanvas kalian. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian bisa klik
di bagian layer sini, di bagian layer yang rectangle tadi, klik kanan, nanti akan muncul opsi pilihan kayak gini. Kalian bisa pilih ke convert to smart object, klik bagian convert to smart object. Nah, kalau udah convert to smart object kayak gini, kalian baru bisa menyesuaikan ukurannya. Jadi kayak kalau convert to smart object, kalian baru bisa menyesuaikan ukurannya. Seumpama di di bagian kanvas kalian kok ini rada miring atau rada apa, itu kalian bisa menyesuaikan. Nah, setelah itu kalian bisa tadi klik kanan terus pilih convert to smart object ini. Nah, kalau udah, nanti di sini kalian bisa baru mengedit, menyesuaikan dengan ukuran kanvas kalian. Jadi seumpama ukuran kanvas kalian kok bentuknya rada miring dan lain sebagainya, kalian bisa menyesuaikannya di step ini. Jadi kalian bisa klik edit terus free transform. Di sini kalian bisa sesuaikan ukurannya kayak gini. Kalau udah tinggal di enter. Nah, kalau udah, cara memasukkannya adalah, bentar, biar kelihatan, kita zoom out. Nah, kalau udah, cara memasukkan gambar kalian ke sini adalah dengan cara klik 2 kali di bagian kotak ini, di bagian yang layer kotak ini, klik 2 kali. Nah, ini nanti akan otomatis membuat lembar kerja baru. Di sini kalian bisa masukkan hasil karya kalian. Contoh kayak gini, ini udah tak masukin, terus kalian bisa sesuaikan sendiri ukurannya. Seperti ini. Kalau udah, kalian bisa enter atau klik centang. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa klik file, save, terus kalian silang, maka akan otomatis hasil karya kalian akan otomatis masuk ke lembar kerja kalian kayak gini. Nah, kenapa kok tadi aku bilang suruh buat convert dulu ke smart object baru kalian edit, bukan kalian edit dulu baru kalian convert to smart object? Karena ini contoh tak ilangin dulu. Seumpama kok kalian buat kayak gini, ini udah tak buat, warnanya sama, tak ubah jadi putih. Terus ini tak edit dulu, seumpama file, seumpama tak klik edit, klik transform. Terus kok ini seumpama bagian ini tak edit kayak gini. Oke, ini tak edit seumpama biar kelihatan backgroundnya miring. Oke. Nah, kalau udah gini kok baru tak convert to smart object. Ketika tak buka, nah kelihatan di sini ini hasilnya bakal menyesuaikan editan yang tadi kita buat. Beda halnya kalau di bagian ini kita buat dulu ukurannya seumpama segini kayak tadi, tak ubah jadi warna putih, terus tak convert to smart object dulu, baru tak edit. Contoh aku masukkan gambar yang ini kok ke sini seperti ini, dan aku save.
Nah, ini nanti hasilnya akan otomatis menjadi miring menyesuaikan dengan hasil kanvas yang sudah aku edit tadi. Beda halnya kalau tadi aku edit dulu baru aku convert, jadi nanti hasilnya malah nggak akan lurus seperti ini, hasilnya akan bentuknya akan menyesuaikan seperti ini, dan ketika nanti diedit malah kita akan ngeditnya kelamaan kayak gitu. Jadi kayak gitu kenapa urutannya harus dan wajib, yaitu buat dulu objeknya seukuran ini, kalau udah convert dulu baru kalian bisa edit, seumpama kalian miringkan, atur rectangle dan lain sebagainya itu bisa. Nah, kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya adalah kalian bisa menambahkan efek seperti efek cahaya atau efek bayangan. Contoh, jika dilihat di bagian sini, ini kan bagian yang di tak tanda kursor sini ini kan lebih gelap sedikit, jadi aku bisa menambahkan efek bayangan dengan cara pakai pen tool. Di bagian patch ini kita ubah jadi shape, fillnya aku cari yang rada gelap ini, terus aku bisa edit contoh seperti ini. Kayak gini. Kalau udah, pastikan kalau pakai pen tool itu kan pastikan untuk titik awal sama titik akhir koordinat harus sama agar menjadi sebuah objek yang utuh. Nah, ketika udah kayak gini, kalian bisa di bagian layer klik kanan, pilih create clipping mask. Nah, nanti layernya ini akan otomatis masuk ke dalam objek yang di bawahnya ini karena bentuk objeknya. Jadi yang bagian apa yang terbuang, yang nggak kepakai nanti, yang nggak sesuai, yang berada di luar objek nanti akan otomatis hilang. Kalau udah kayak gini, di bagian sini kalian bisa atur opacity-nya, kalian bisa turunin, kalian kira-kira sendiri. Di sini nggak ada patokan pastinya, contoh ini tak buat 50. Nah, kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya adalah kalian klik di sini yang namanya add layer mask. Nah, setelah itu kalian bisa pilih brush di sini. Ini gunanya untuk menyeleksi bagian pinggir-pinggirannya agar nanti lebih halus dan lebih natural. Nah, perlu diperhatikan ketika pakai brush ini adalah di bagian sini. Jika ini kok yang di atasnya kok warnanya yang ada di atas ini kok hitam, berarti brushnya ini nanti fungsinya untuk menghapus. Tapi ketika warnanya kok putih, nanti berarti brushnya itu untuk mengembalikan, jadi kebalikannya dari menghapus kayak gini. Nah, karena kita mau menghapus berarti kita pilih yang hitam, terus bagian atas ini kita pilih yang soft. Setelah itu kita bisa perbesar ukurannya. Nah, kayak gini. Ketika sudah, kita bisa turunkan dulu opacity-nya kira-kira aja, contoh ini segini 76 sama 85. Terus ini bisa tak hapus dulu di bagian pinggirannya, ini untuk menghilangkan efek atau menghilangkan garis pembatas garis tepinya tadi. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Kalau udah, kita lakukan sekali lagi, tapi opacity-nya kita turunin lagi, opacity sama flow-nya. Contoh ini segini 26 sama 44, terus ini tak buat lebih besar. Gunanya untuk memperhalus lagi di bagian sininya, biar terdapat gradasi antara yang gelap sama yang terangnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, bisa dilihat kayak gini, ini kan udah ada yang sini lebih terang, yang sini lebih gelap. Ini tak lihatin. Nah, ini sebelum ku beri efek bayangan, ini setelah ku beri efek bayangan, jadi yang sebagian sini tuh lebih gelap. Nah, jadi untuk membuat mockupnya seperti itu. Jadi nanti gunanya ketika kalian upload, nanti kalian
seumpama upload di Instagram atau upload di sosial media, nanti apa namanya, postingan kalian atau uploadan kalian nanti akan seragam. Jadi nanti akan jadi kayak gini semua. Jadi itu nanti akan menambah kesan kerapian dan kesan profesional ketika ada klien atau ada konsumen yang melihat sosial media kalian. Nah, sudah kalau udah kayak gini, kalian bisa klik file, save, kalian bisa namai mockup, formatnya PSD. Kalau udah save, oke. Setelah itu kalian klik file, save as, sama namanya biar mockup, terus ini ubah ke JPEG atau PNG. Ini seumpama tak ubah ke JPEG aja. Setelah itu klik save. Oke. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah hasil dari yang tadi mockup. Bisa dilihat ini adalah hasil dari editan kita tadi, yaitu mockup. Nah, ini berarti kalau udah kita save JPEG kayak gini, ini berarti udah siap untuk diupload di sosial media kalian, entah mau diupload ke story WhatsApp, postingan IG, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup untuk saat ini, seperti itu aja. Itu tadi adalah cara untuk membuat mockup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya Beyati. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.